Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana salut. Iko ambo dikunjungi oleh si Ujang. Entah apalah makasih ya kedatangannya guys. Tapi tadi di awal kecilnya mak ambo banyak yang kamu tanya gue maaf aja. Tapi apa yang ditanya tidak tentu dinya dah. Mudah-mudahan barata masuk tak sanggup ambo bantu menjawab pertanyaan dari Ujang bah. Jadi apa yang kau jangan tanya kemang aja kemarin rencana. Rencana ke mana ya aku kok mah beberapa pitua kok mah tentang adik Minang kok yang kurang Ujang pahami lah gitu mah. Pituah mah. Kalau masalah pituah ya gak namanya. Ya semampunya jangan karena pituah go lakinya bawa katu kutiko makasihnya apa kadang beda sampai beda waktu beda lo makna. Oh gitu. Nah jadi setidaknya semampu mak ini mah coba menjadian deh. Jadi mak kok ndak puas biko tak usah cari lain nah. Aman mak. apa jangan lah batu di nang kau tanya kok. Mak betul. Lah bawa soal untuk menulisnya mak. Betul. Tak tahu kok. Nah yang pertama mak bak magantang anak ayam umpama basuke balik hidup. Apa itu mak? Bak menggantang anak ayam digantangan ke mak. Nah bak menyuke disukean gua balik hidup. Ya. Oh. Ayolah ilmu dia tu aja. Ya agak seki perlu memahami ya. Jadi biasanya nanti gantang orang gue bare, kacang, padi, atau lah biasanya yang basuke itu tujuan itu barang ya. Ini nanti gantang barang hidup ya, makhluk hidup. Jadi sabalon disurahkan bertanya kau Ujang le satu-satu lo nama boleh berkumpul apa kawan-kawan bersama lagi ke organisasi lagi mak kalau itu lagi mak jadi sawananya bagantang bak menggantang anak ayam manyuke balu itu itu sawananya salah satu makna adalah kondisi di mana dalam mengorganisir itu tidak bisa diatur. Oh, tidak bisa diatur mak. Berarti lebih ke organisasi kalau mak gitu. Bisa, memang kau itu sampai tadi bawa kartu bawa tiko. Jadi misalnya dalam organisasi ke, nan kecek komandan ke, rapatkan barisan. Nah, aku istirahat di tempat. Ya. Itu kan harus dipatuhi kok. Supaya barisan rapi. Tapi yang terjadi, mbak mengantang anak ayam kok, barang boleh disuruhnya baris rapi, tapi naniko ke kanan, naniko ke kiri. Oh. Nah, tuh. Iya. Nan kece si komandan, hari ko kita misalnya pakai baju putih ya. Mbak mengantang anak ayam tadi itu, nan komandan mengecek pakai baju putih ya. Anan yang lain-lain, adonan pakai baju merah, adonan baju pink, adonan niko. Jadi dalam mengorganisir, berorganisasi contohnya bermufakat, rapi, apapun lah kondisi-kondisi yang bersosial bersama, tidak bisa diarahkan. Lasak atau apa? Tuh ayo bayangkanlah, aduan ayam mah. Masuk kalau ngantang, lalu masuk itu lo menunjukkan ya mah. Anak ayam nanti kalau tahu zaman kini ada nampak ayam warna-warna. Ayam warna tadi itu kadang-kadang dimasukkan dengan tangan ayam tuh. Oh iya. Atau yang dijang tuh. Lain. Dimasuknya ke dalam digantangannya dimasukkan ke gantang dia tahu. Dimasukkan ke dalam gantang itu nanti loncengnya. Merinyak dalamnya. Nya keluar aja. Masuknya nya keluar aja. Baik itu juga manyuke balu idui. Balu itu kan licin mak. Dan nyok kan mengeliat dari sana. Ya. Bergeliat, gitu maksudnya. Menggeliatnya gitu. Tapi diambil atau dimasukkan ke dalamnya. Hanya naik aja katanya. Ya. Sedang kalau dia mimpi ceguk-ceguk ya kan doa. Jadi secara kurenahnya bahwa menggantang anak ayam atau menyuke balu hidup itu disusun barango anakmu hanya patuh. Rapatkan barisan pimpinannya ke kiri, hadap kanan ya, belok kanan, belok kiri. Mari itu sehingga barisan itu tidak rapi. Iko perlu
pemahamannya bahwa dalam berkegiatan organisasi gua atau bermasyarakat, awak tuh harus kompak, harus sayo. Kalau bahasa lanjutnya sadan tiang bak basi. Sadan tiang bak basi. Ya, sacio bak ayam. Sayo sakato. Jadi tidak menggantang anak ayam lah dong. Tapi kalau kondisi bak menggantang anak ayam tadi, bak manyuke balik duit, itu nanti lah masuk tu cek keluar. Cek masuk cek keluar. Cek ke kiri, cek ke kanan. Tidak bisa, sen. Itu kondisinya tuh. Jadi murid itu kondisinya, Mak. Jadi tapi yang jangan tahu bahwa kalau jam organisasi itu kalau nyelepat tuh, itu jalan itu. Tapi kalau lah mau jek kate, mau jek ke bawah, kian kamari tidak tentu sejalannya lah. Iya. Atunya tuh. Oh itu ya, Mak. Berarti lasa tadi tuh ya, Mak. Lasa, enggak mau dikecean dah. Anda mau dikecean? Si orang dia keceknya. Dikece orang kamari aja. Ini di muka ayo aja. Yo kecek. Di belakang hanya lo buta seluruh raha. Iya. Atau contoh cek lain, kalau di dalam bambu pakai. Kalau menggantangkan ayam bu, kalau dulu ada nama belerong grup. Ya. Belerong grup tuh sebenarnya Allah menceritakan itu tuh. Oh alah. Ya. Apa ceritanya? Cerita rapek manci. Rapek manci. Naniko kamari, naniko sepakai, naniko neko. Akhirnya sepakai ya. Lah sepakai pun mengarajon ada lah. Jadi proses yang maile kata ke bawah amanan tu tadi itulah yang disebut bak menggantang anak ayam atau bak manyuke balik idui. Iya paham. Nah, terbayang tak? Paham. Jadi cobalah jangan lihat tuh. Rasanya kalau rasa kurang biko bisa bertanya kena lain tu. Banyaknya tu. Karena sebenarnya mana lu tutu karena lu kok wajah mantah nama lu tu apa tu. Iya betul ya, Mak. Boleh bisa lanjut ke fitur selanjutnya, Mak. Ada aja lah ya. Masih ada, Mak. Masih ada. Jangan banyak aja. Jadi aman, Mak. Oh, mati biko kalan sama jangan. Aku yang kedua, Mak. Bak bagantuang dia kalapuak, bak pijak di dahan mati. Itu, Mak. Kalau lapuak tuh bak bagantuang dia kalapuak, bak pijak di dahan mati. Bagantuang dia kalapuak. Akar itu bukannya tampaknya di bawah, Mak. Biasanya bagantuang di akar tuh gitu. Sebenarnya kan kalau dia pun kan berpijak dia kalapuak, bagantuang di dahan mati. Itu, Mak. Tapi itu betul tuh sebenarnya. Cuman jang pun tidak salah karena jang mencari akarnya di tanah. Ya. Tapi makasih akar di situ itu akar beringin tuh. Akar beringin. Ya. Akar beringin itu kan ada akar gantung. Ada sampai akar gantung di pohon beringin kan ada tuh. Itu maksud akar di situ. Jadi bagantuang ke akar lapuak. Kalau bagantuang gojang menurut jang wah. Bertanya lo mak. Menurut jang bagantuang go kama jang ka tampai nambal yang kuat atau nalapuak jang. Yang kuat biasanya mak nalapuak itu sio ke jatuh aja, Mak. Oh jadi pada ke bawah lah daripada bagantuang ka. Jadi bagantuang kalau bapijak ke barang nalapuak atau dahan yang hidup atau dahanan mati. Hidup, Mak. Tahu yang dahanan mati? Lai. Lah masih ya? Iya, lah kariang. Apa akibat di dua tuh? Patah terjatuh, Mak. Jatuh. Cacung kuit terjerangkang. Itu. Daripada bagantuang semua bapijak, encak tajud sih ke bawah lah kita. Itu. Jadi sebenarnya jang. Makati pernah mengecan gitu. Kalau memahami pituah Minang, kau bawaan ke alamnya. Kau mak tanya tadi. Lai tahu di akal lapuak. Akal tadi awalnya tak tahu bayang dah. Akal di tanah bayang. Rupanya akal kau akal beringin kok. Tadi mak tanya. Kalau bagantuang kanan kuai atau kanan lapuak? Jawab jang. Kuai, Mak. Kuai. Jadi kalau bagantuang akal lapuak, anak jadi tadi. Itu, Mak. Jadi sebenarnya mau itulah mencaliak itu Minang tu toh demak sebenarnya tidak untuk aduan ada. Tapi bagi barajan tu keceon tu caliak bagi halamnya. Sebenarnya janganlah bisa mencaliak tadi sebab akibatnya kalau kita bagantuang ke akal lapuak akhirnya jatuh. Kalau kita memijak
dahan mati, ya jatuh aja Mak. jatuh aja, sio-sio kerja kok. Nah, apa maksudnya? Karena di situ sepengetahuan Mak menjalani Pak. Ado saatnya kita mungkin dalam sosial, contohnya, dalam sosial, kehidupan sosial, awak bau sao atau minta tolong ke seseorang, atau minta bantuan ke seseorang. Mangko mintalah bantuan ke seseorang yang di saat itu memang inyo memiliki kelebihan. Dan kelebihan itu tentu apa yang kita minta bantu tuh. Kalau kita minta bantu misalnya pinjam pitih, dah mungkin kita pinjam pitih ke orang yang tidak pitih. Kalau misalnya kita minta tujuan ilmu, tidak mungkin kita minta bantuan kepada orang yang tidak punya ilmu. Kok maksudnya? Kalau di sosial. Kenapa ikut dibawa sosial? Karena sebenarnya kan pengaplikasian itu aku kan di kehidupan sehari-hari. Contoh lain, misalnya awak kini Nio meminjam Honda. Berarti awak menurut orang yang punya Honda. Tapi kalau awak menurut orang yang punya auto, mungkin bisa Nio punya Honda. Mungkin awak pinjam Honda. Enggak, karena nyoto. Tapi kalau orang nan punya sepeda, awak kan meminjam Honda, mungkin sampai orang sepeda. Enggak. Mangko cari sesuatu yang tape waktu tape alamatnya dan tape pulo tujuannya. Jadi minta tolong tuh orang yang tape gitu. Tuh. Kalau di dalam dunia sosial. Karena sebenarnya tadi lama kecil pemahaman pituah Minanggo bahwa katu bakutiko. Kalau kita angket seketik lebih tinggi, iko gak barek. Bareknya bukan barek tapi agak didalami. Apa tuh? Makna dari kogo salah satunya ijan bagantuang kalau di luar dunia sosial ya Pak. Di luar dunia sosial. Saranca-ranca sampai bagantuang itu adalah kanan satu. Itu ndak kalah puak tuh dong. Ya kalah puak ya Mak. Akalnya ndak kalah puak tuh dong karena kesempurnaan ada di Allah. Mangko bagantuanglah ke akanan kue tadi itu kalau secara agama pemahamannya kehidupan kita itu kita gantuangkan ke Allah. Baik tujuh bapijak itu bukan berarti mamija Allah salah lah. Tapi batumpu itu sama juga maknanya kama tumpuan. Tumpuan berarti. Kama awak menyandarkan diri awak. Mangkonya ada orang mengecehkan, kita sandaga le kadang-kadang, kita sangkutnya le kanan tinggi. Biasa itu ada dalam orang basambah tu ada kalimat ujung tu katikunya kemandua atau seringkali begitu. Dikeceknya. Awak gantung kan tinggi lah. Sandang kadang-kadang lah. Gitu. Ijan sampai ada lo sambang ijan basandah ke batang toge. Bahalu batang toge ke sandan Mak, dia kadang kuenya. Itu maksudnya. Kalau dibawa ke wilayah keyakinan dan gantungan tertinggi itu tentu Allah. Tapi kalau dunia sosial karena kita sering berinteraksi, mangko sandarkanlah kok ada yang minta tolong, sesuaikan alamatnya. Jangan sembarang-sembarang. Orang gua ndak mampu, jangan itu. Mampu orang pasalnya untuk menolong anak awak. Ayo, Tapi jalan minta tolong cuma. Jadi jalannya lah kesusahan gua sama bawa baban. Nah babannya banyak lo tuh tak tolong bawa babannya jadi mati nanya. Fatali kan. Sio ya Pak. Jadi itu perbuatan itu adalah perbuatan yang sio-sio.